Alhamdulillah alladzi waffaqa wa saddada wa qaddar, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala taysira ma ta'assar wa wa'ada bil mazid liman u'tiya qalilan aw kathiran fashakar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Allahumma salli wa sallim nuril anwar wa sirril adhar al-habibil ladhi qala ba'du wasifihi ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Faqala ba'duhum bal adwa'u minal qamar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-mayaminil ghurar, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Al-Ustadz Muhammad bin Idrus Al-Haddad beserta anak-anak beliau, menantu-menantu beliau, dan juga yang saya hormati Al-Habib Hussein Al-Haddad, Al-Habib Syafi'i bin Syihab, Al-Habib Zaid bin Syihab, dan semua para habaib yang hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua, khususnya para Syiban Kota Ketapang ini. Mudah-mudahan kita doakan mereka semua dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula para kiai-kiai, para asatid, para guru ngaji yang kesemuanya tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula para kesultanan yang hadir dari mana-mana, yang mereka semua tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Kita doakan mereka juga dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula pejabat pemerintah yang hadir dan juga segenap panitia penyelenggara acara di malam hari ini, Akhina Al-Habib Abdurrahman, Al-Ustadz Abdurrahman Al-Idrus, dan semua segenap panitia penyelenggara acara di malam hari ini. Mudah-mudahan mereka semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang saya hormati para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di acara yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita berzikir kepada Allah, dan bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu majelis, suatu perkumpulan yang dapat menambah hubungan kita, yang dapat menambah ta'alluq kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu perkumpulan yang dapat menambah cinta Nabi kepada kita semua. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni an ummati assalam." Kata Nabi, Allah itu mempunyai para malaikat-malaikat yang tugasnya itu patroli. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada Nabi dari umat-umat Nabi yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW.
Alhamdulillah di malam hari ini kita juga bersolawat mengucap salam kepada Nabi Muhammad SAW. Alangkah beruntungnya Pak Bu, nama kita semua ini disebutkan di hadapan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul bersama-sama bersolawat kepada Nabi, memuji Nabi, kelak di akhirat kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, di samping kita bersolawat memuji Nabi Muhammad SAW, kita juga bersama-sama di malam hari ini menghadiri haul jamaah yang tadi disebutkan para habaib, dan juga tentunya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Al-Habib Hasan, Ban Ahsan, Al-Habib Abu Bakar, Al-Idrus, Al-Habib Husain, Al-Haddad. Mereka adalah orang-orang yang kita hauli di malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah mereka semua, dan mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal sampai akhir dihadiahkan kepada beliau dan juga orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, beliau pernah memberikan nasihatnya untuk kita semua, kun fid dunya ka'abiris sabil watruk khalfaka kulla atharin jamil wa ma nahnu fi hadhihi dunya illa dhuyufu wa ma 'ala dhuyufi illa rahilu. Kata beliau, jadilah kalian hidup di dunia ini seperti seorang musafir, karena kita ini hidup di dunia sementara para hadirin. Kemudian apa kata beliau? Watruk khalfaka kulla atharin jamil, dan tinggalkan setelah kalian meninggal dunia itu kesan-kesan yang baik. Sekiranya Pak Bu, kalau nanti ini kita meninggal dunia, ya, jangan jauh-jauh, paling tidak anak-anak kita yang akan dikenang dari kita adalah kebaikan kita. Oh, dulu ayah saya itu kalau sholat berjamaah di masjid itu. Oh, dulu ayah saya selalu hadir pengajian, ayah saya selalu hadir majelis sholawat kepada Nabi, selalu bersedekah. Paling tidak anak-anak kita akan mengenang kebaikan kita. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jangan nanti sebaliknya Pak Bu, kalau kita meninggal dunia, ternyata yang dikenang dari anak kita, oh bapak saya itu kerjaannya nongkrong di warung itu, oh itu kafe langganan bapak saya dulu itu, oh abah saya seperti ini. Yang dikenang ternyata kejelekan kita, waliyatubillah. Oleh karena itu pesan beliau, watruk khalfaka kulla atharin jamil, tinggalkan ketika kita sudah meninggal dunia kesan-kesan yang baik untuk anak keturunan kita. Wa ma nahnu fi hadhihi dunya illa dhuyufu wa ma 'ala dhuyufi illa rahil. Kata beliau, kita ini hidup di dunia cuma seperti tamu, dan sebentar lagi yang namanya tamu itu akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Itulah pesan Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, yang kita hauli para habaib yang disebutkan tadi, beliau termasuk orang-orang yang mengisi kehidupannya dengan untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengisi hari-harinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu beliau sudah meninggal ratusan tahun, tetap yang dikenang adalah kebaikan mereka. Maka kalau kita meninggal dunia, kira-kira apa nanti yang akan dikenang oleh keturunan kita? Saya teringat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini kita jadikan bekal dalam kehidupan kita para hadirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad
Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kita diperingatkan Pak Bu oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, yang mengaku iman dengan lisannya, nggak cukup mengaku cuma iman dengan lisan. Allah menegaskan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa itu arti secara globalnya yaitu kita mentaati perintah-perintah Allah, kita menjauhi larangan-larangan Allah. Itu berarti orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian apa kata Allah? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa saja yang telah ia lakukan untuk hari esoknya, yaitu hari kiamat. Ulama tafsir mengatakan, Pak Bu, liyandur ahadukum ayya syai'in qaddama li nafsihi amalan salihan yunjihi. Artinya, hendaknya kalian memperhatikan apa saja yang kalian lakukan daripada amal-amal soleh, ibadah kepada Allah yang nanti bisa menyelamatkan kalian di kehidupan akhirat kalian. Oleh karena itu, kalau kita mau sadar Pak Bu, kira-kira ini sudah berapa banyak kita melakukan ibadah-ibadah sunnah? Sudah berapa banyak